Halo teman-teman, balik lagi sama aku Saila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Oke, balik lagi nih sama aku teman-teman. Pada minggu kemarin kita kan udah belajar tentang kelas dasar-dasar atau basic tentang algoritma dan pemrograman nih. Oke, untuk kelas yang minggu ini kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan juga operasi. Apa sih variabel itu? Jadi, variabel adalah tempat menyimpan data dalam memori komputer. Variabel berfungsi sebagai wadah yang bisa diisi dengan berbagai jenis data seperti angka atau teks. Contohnya, nama kita inputkan Saila. Jadi, kata Saila di sini merupakan isi dari nama, yang mana nama merupakan variabelnya. Nah, kemudian ada kelas A. Di sini dapat dijelaskan bahwa kelas merupakan sebuah variabel yang isinya adalah A. Kemudian, tipe data. Tipe data merupakan jenis informasi yang disimpan dalam variabel. Tipe data ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada integer dan float. Yang kedua ada string. Dan yang ketiga ada boolean. Untuk integer itu merupakan bilangan bulat, float merupakan bilangan desimal. Contohnya ada 1, minus 1, 0,5, dan masih banyak lagi. Kemudian string itu merupakan teks atau karakter, contohnya algoritma. Kemudian yang terakhir, boolean, itu merupakan logika benar atau salah. Jadi contoh dari boolean sendiri itu hanya terdiri dari 2, yaitu benar atau salah, true or false. Selanjutnya, yaitu operasi. Operasi digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu variabel. Nah, operasi ini ditulis dalam bentuk simbol. Ada beberapa jenis nih operasi. Ada operator atau operasi algoritma, penugasan, perbandingan, logika, identitas, dan terakhir ada operator atau operasi keanggotaan. Contohnya, untuk operator algoritma ada tanda tambah, kurang, perkalian, pembagian, ada perpangkatan, dan modulasi. Kemudian penugasan ada sama dengan, plus sama dengan, dan seterusnya. Ada operator perbandingan, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dan ada lagi, dua ini sama dengan, atau tanda seru sama dengan yang berarti tidak sama dengan. Operator logika ada and, or, dan not. Operator identitas ada is dan is not. Kemudian yang terakhir ada operator keanggotaan yaitu in dan not in. Kemudian ada komentar. Nah, di sini kita akan membahas betapa pentingnya komentar dalam suatu program, baik itu di Scratch ataupun di Python. Jadi komentar adalah baris kode yang tidak dijalankan oleh Python. Nah, walaupun kita menambahkan komentar, tapi pada di program saat kita running itu tidak akan dijalankan oleh Python, teman-teman. Nah, tujuannya itu ada menjelaskan kode, menonaktifkan kode, dan sebagai dokumentasi. Nah, ada jenisnya yaitu single line comment, multi line comment, dan ada docstring. Untuk kegunaannya sendiri, komentar itu meningkatkan keterbacaan kode, memudahkan debugging, dan menjelaskan fungsi dari kode-kode tersebut. Oke, sekian penjelasan dari aku. Nah, sekarang kita saatnya lanjut ke praktek Scratch dan Python. Seperti sebelumnya ya teman-teman, saat kalian menonton video aku, silahkan kalian praktikkan agar kalian lebih paham. Kita mulai Scratch dan kita langsung create aja ya. Oke, yang pertama selalu kita mulai dengan when. Ketika bendera hijau, kita klik. Aku buat dulu ya teman-teman, nanti aku cepetin aja biar kalian gak bosan nungguin aku. Di sini ada set my variable. Di sini kita akan membuat variabel dulu karena kita belum punya variabel nih. Jadi kita akan membuat dengan cara di sini ada tombol make a variable. Kita klik aja. Kita langsung kasih nama pada variabel tersebut. Kita tulis number 1. Kalau udah langsung kita klik OK aja.
and then di sini kita kasih answer. Oke, seperti ini. Apa sih artinya teman-teman? Jadi, when green flag kita klik, program akan menanyakan number one. Nah, jawaban yang kita masukkan ke dalam pertanyaan tadi akan masuk ke dalam variabel number one. Di sini kita set dulu variabelnya number one. Jadi, variabel kita merupakan number one yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan program tadi. Kita lanjutkan untuk menanyakan angka kedua. Masih sama, kita set dan kita akan membuat variabel baru yaitu number 2. Kita langsung klik OK aja, jangan lupa kita tambahkan answer dan kita akan mengubah my variable menjadi number 2. Oke, sampai sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjumlahkan number 1 dan number 2 menggunakan kode blocks dari variabel sendiri, yaitu masih di set. Kita akan menambahkan variabel baru yaitu sum. Sum di sini merupakan penjumlahan ya teman-teman. Kita langsung set aja di sum. Kemudian kita beralih ke kode blocks operator. Kita tambahkan blok warna hijau yang dimana ini merupakan penjumlahan. Sesuai dengan fungsi kita akan menjumlahkan number 1 dan number 2. Kita langsung aja masukkan variabel yang udah kita buat tadi, number 1 dan number 2. Oke, sampai sini kita akan menyuruh program ini untuk mengatakan berapa jumlah yang telah dijumlahkan tadi. Kita set, selesai, kemudian kita ke operator join, kita ganti dulu the sum is. Oke, kemudian di sini bagian banana kita ganti menggunakan variabel sum, dimana merupakan variabel penjumlahan yang telah kita buat tadi. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita akan coba runningkan. Program akan menanyakan number 1. Kita isi aja contohnya 100. Kemudian number 2 kita isi 50. Nah, di sini secara otomatis program akan menjalankan perintah yaitu menjumlahkan number 1 dan number 2. Ada 100 plus 50 sama dengan 150. Oke, gimana teman-teman? Gampang banget kan? Sekarang kita lanjut ke kode program yang kedua, yaitu menggunakan website Replit atau menggunakan bahasa program yaitu Python. Kemarin kita udah login ya teman-teman, tinggal langsung buka aja, tinggal langsung create aja. Masih sama, kita akan membuat number 1 dan number 2 kemudian menjumlahkannya. Tapi ada yang beda nih teman-teman. Di sini nanti aku akan menambahkan komen ya. Oke, aku akan membuat dulu programnya. Nanti aku cepetin aja biar kalian gak bosan nunggu aku ngetik program. Oke, udah selesai nih teman-teman programnya. Sekarang aku jelasin dulu, yaitu ada number 1 dan number 2. Ini merupakan variabel yang udah aku buat. Kemudian isinya apa sih? Nah, isi dari variabel itu adalah angka yang akan kita masukkan ketika program menanyakan kita nanti. Nanti kita coba di runningkan ya. Kemudian langkah selanjutnya, aku akan menambahkan number 1 dan number 2. Nah, yang mana hasil dari penjumlahan tersebut masuk ke dalam variabel hasil jumlah yang nantinya akan di-print hasil jumlah tersebut dan akan masuk ke dalam variabel baru yaitu hasil penjumlahan. Kita coba running dulu ya. Masukkan angka pertama, angkanya aku bikin sama aja kayak tadi, ada 100. Kemudian masukkan angka kedua, 50. Nah, di sini akan langsung muncul hasil penjumlahan yaitu 150, di mana 100 merupakan isi dari
variabel number 1, 50 merupakan isi dari variabel number 2, kemudian 150 ini merupakan hasil penjumlahan yang mana ini masuk ke dalam variabel hasil jumlah. Sesuai kata aku tadi, aku akan menambahkan komen pada program ini. Gimana sih cara nambahin komen? Nah, komen itu kita bisa tambahkan dengan tanda pagar. Nah, kita akan coba di sini kita akan tambahkan komen, contohnya aja ask for number 1. Kemudian setelah ini aku mau coba deh ask for number 2. Kemudian di sini aku akan jumlahkan, dan di sini aku akan tambahkan komentar print hasil. Oke, di sini teman-teman, walaupun aku udah menambahkan komentar pada setiap barisnya, ini tidak akan berpengaruh pada program yang dijalankan ya. Kita coba sekali lagi untuk membuktikan apakah ini berpengaruh atau tidak. Nah, teman-teman, lihat deh. Ini tidak akan berpengaruh sama sekali ya, dan di sini sudah langsung menjumlahkan apa yang kita mau tadi. Oke, selanjutnya karena kita sudah belajar pengantar variabel, tipe data, dan operasi, maka selanjutnya kita akan lanjut ke dalam proyek yang mana ini nantinya akan sedikit lebih rumit. Dalam proyek ini aku beri judul Available Study Hours. Di sini aku sudah membuat program. Kenapa aku nggak buat langsung di sini? Karena ini programnya sangat panjang ya teman-teman, jadi nggak memungkinkan juga untuk durasinya. Jadi aku langsung jelasin aja ke kalian. Di sini konsepnya adalah kita menghitung berapa jam sih waktu available kita untuk study, untuk belajar per jamnya. Kita mulai dengan when green flag clicked, maka program akan menanyakan how many hours do you sleep per day. Nah, di sini kita mempunyai variabel sleeping hours yang mana isinya adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah sama, program akan menanyakan kita how many hours do you work per day including commute. Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan masuk ke dalam variabel yang telah kita buat, yaitu working hours. Selanjutnya juga masih sama nih teman-teman. Program akan menanyakan how many hours per weekday do you want to relax. Jawaban dari sini juga akan masuk ke dalam variabel yaitu weekday relaxing hours. Selanjutnya yang terakhir masih sama juga. Program akan menanyakan how many hours per week and day do you want to relax. Nah, jawabannya akan masuk ke dalam variabel weekend relaxing hours. Selanjutnya masuk ke operasi perhitungan. Nah, di sini kita kan mau menghitung nih berapa lama sih waktu available kita untuk study. Maka di sini aku juga udah membuat variabel baru yaitu weekday available hours. Nah, di mana kita menggunakan rumus yaitu 24, di mana 24 ini merupakan 24 jam dalam satu hari dikurangi waktu tidur, waktu kerja, dan waktu bersantai, kemudian ditambahkan dengan 3 jam. Kemudian, itu kan yang tadi untuk weekday ya teman-teman. Sekarang untuk weekend. Rumusnya masih sama juga, 24 jam dalam sehari dikurangi sleeping hours plus weekend relaxing hours, kemudian di plus 3 jam. Nah, dari operasi 2 tadi kita mendapatkan variabel yaitu weekday available hours dan weekend available hours. Nah, di mana kita akan menjumlahkan kedua variabel tersebut, yang mana akan masuk ke dalam variabel yaitu total available hours. Nah, di sini weekday available hours dikalikan 5. Kenapa dikali 5? Nah, di sini karena weekday itu ada 5 hari ya teman-teman. Weekday dikalikan 5, kemudian plus weekend available hours dikalikan 2, karena weekend itu terdiri dari 2 hari. Oke, untuk operasinya sudah selesai, kita tinggal masukkan aja untuk output dari programnya. Kita masukkan blok sign,
kita gabungkan dengan join 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyuruh program untuk mengatakan you have, kemudian sesuai dengan jawaban kita, weekday available hours yang tadi, kemudian ditambah lagi dengan program mengatakan hours to study each working day. Kemudian selanjutnya kita menunggu selama 2 detik, lalu program akan mengatakan lagi you have weekend available hours to study each weekend day. Jadi yang tadi ini adalah weekday dan selanjutnya adalah weekend. Kemudian kita tunggu lagi selama 2 second dan outputnya adalah hasil dari penjumlahan tadi, di mana you have total available hours merupakan hasil perhitungan tadi, hours to study each week. Sekarang kita coba jalankan aja programnya ya, kita runningkan. How many hours do you sleep per day? Kita masukkan contohnya 8,5 jam. Lanjut, how many hours do you work per day? Kita masukkan 9 jam. How many hours per weekday do you want to relax? Kita masukkan 1 jam. Kemudian yang terakhir ada how many hours per weekend day do you want to relax? Kita masukkan 8 jam. Maka di sini program akan langsung menghitung dari operasi dari variabel yang telah kita buat tadi. Nah, hasilnya ada di sini ya teman-teman. Kita tadi telah memasukkan isi dari variabel yang mana itu merupakan jam. Kemudian outputnya ada di bagian bawah, yaitu ada weekday available hours, weekend available hours, dan total available hours. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan komen ya, teman-teman. Jadi komen itu bukan cuma ada di program Python aja, tapi di Scratch kita juga ada komentar. Nah, gimana sih caranya kita menambahkan komentar? Kita bisa klik blocks-nya, kita klik kanan, kemudian add komentar. Nah, di sini akan muncul garis. Ini dia komentarnya. Kita juga bisa dipindah-pindah di sini ya teman-teman. Langsung aja kita kasih komentar, contohnya jumlah waktu tidur dalam jam. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita coba kasih satu komentar lagi di sini mungkin. Oke, ini udah langsung deket jadi nggak usah dipindah ya. Kita tambahkan komen di sini ada total jam available. Oke, gimana teman-teman? Udah selesai nih untuk program Scratch-nya. Kalian bisa mengikuti kan? Kalau kalian masih belum paham, coba ulangi video ini dan jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, setelah kita menggunakan Scratch, kita akan menggunakan website bernama Replit untuk menjalankan program Python kita. Nah, di sini juga aku udah membuat program yang bisa dilihat ini sangat panjang ya teman-teman, jadi tidak mungkin aku nulis langsung di sini karena untuk menyingkat durasi. Nah, seperti sebelumnya, aku akan langsung menjelaskan aja ke kalian. Nah, yang pertama, di sini juga ada komentar nih, teman-teman. Warna hijau gini dengan diawali tanda pagar, itu artinya komentar ya. Komentar yang pertama ada ask the user for sleeping hours, working hours, and relaxing hours. Kemudian ada komentar selanjutnya, compute available hours, dan komentar yang terakhir yaitu print available hours. Oke, kita langsung saja untuk program baris pertama. Kita memasukkan variabel. Kita membuat variabel bernama sleeping hours, working hours, weekday relaxing hours, dan weekend relaxing hours. Yang mana isi dari variabel tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ketik atau ada di bawahnya. Seperti contoh, di sini ada how many hours do you sleep every day? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan masuk ke dalam variabel sleeping hours. Begitu juga pada baris selanjutnya ya teman-teman.
Nah, untuk menuliskan datanya kita menggunakan fungsi float, kemudian kita inputkan pertanyaan, yang mana nanti kita tinggal jawab aja pada saat running. Kemudian pertanyaan yang kedua, how many hours do you work per day including commute? Nah, jawaban yang akan kita masukkan nanti akan masuk ke dalam variabel working hours. Kemudian ada juga how many hours do you need to relax week per day, akan masuk ke weekend relaxing hours. Dan yang terakhir adalah how many hours do you need to relax per weekend day, yang mana nantinya akan masuk ke dalam weekend relaxing hours. Kemudian yang kedua, bagian kedua, di sini kita masuk ke dalam bagian operasi atau operator. Nah, sama seperti Scratch tadi, kita menggunakan rumus yaitu 24 jam dikurangi sleeping hours, dikurangi working hours, dikurangi weekday relaxing hours, dan dikurangi 3 jam untuk kita masukkan ke dalam variabel weekday available hours. Nah, kemudian untuk weekend available hours-nya kita juga masih sama, menggunakan rumus 24 jam dikurangi sleeping hours, dikurangi weekend relaxing hours, kemudian dikurangi 3 jam. Nah, yang mana nantinya kita akan melakukan perhitungan final menggunakan variabel total available hours, yang mana perhitungannya adalah weekday available hours dikali 5 ditambahkan dalam weekend available hours dikalikan 2. Nah, apabila kita sudah selesai dalam menginputkan data, kemudian dalam operasi, sekarang tinggal kita print aja nih teman-teman. Yang pertama kita akan memprint you have plus str weekday available hours. Nah, str ini merupakan fungsi, yaitu fungsi string, plus hours to study every working day. Jadi nanti outputnya akan menghasilkan you have plus isi dari variabel weekend available hours yang telah kita hitung tadi, kemudian ada penambahan kata yaitu hours to study every working day. Sama juga untuk yang print kedua yaitu you have, ini merupakan jawaban dari variabel weekend available hours, kemudian ada tambahan kata dari programnya yaitu hours to study every weekend day. Kemudian yang terakhir ada in total you have. Nah, di sini nih teman-teman, kita akan memasukkan total dari perhitungan weekday dan weekend available hours kita yang tadi. Kemudian ada penambahan kata hours to study each week. Oke, langsung aja kita coba runningkan ya teman-teman. How many hours do you sleep every day? Kita bikin 8,5. Kemudian how many hours do you work per day including commute? Kita masukkan 9 jam. How many hours do you need to relax per weekday? Kita masukkan 1 jam. And then how many hours do you need to relax per weekend day? Kita masukkan 8 jam. Kita enter lagi. Oke, setelah kita enter, maka program akan secara otomatis menghitung data-data dari variabel yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini outputnya yaitu sesuai dengan perintah print yang di sini, yaitu you have 2,5 hours to study every working day, you have 4,5 hours to study every weekend day, dan in totally you have 21,5 jam untuk belajar each week. Oke, begitulah teman-teman penjelasan singkat mengenai pengantar untuk variabel, tipe data, dan operasi, dan juga pentingnya komentar dalam suatu program. Yes, kita kembali lagi ke PPT dan sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.